Lawang Sewu kerap dikaitkan dengan berbagai macam hal-hal magis. Namun pada awalnya, bangunan ini dibangun pada tahun 1904 hingga tahun 1907. Siapa yang tidak mengetahui Lawang Sewu? Banyak dari kalian yang mengetahui Lawang Sewu berdasarkan kisah-kisah misterius yang kerap terjadi. Di balik 1000 pintu yang berdiri kokoh hingga saat ini, tersimpan pula 1000 kisah dengan aura magis yang menyelimuti gedung bekas peninggalan Belanda ini. Inilah legenda 1000 pintu, Lawang Sewu. Lawang Sewu kerap dikaitkan dengan berbagai macam hal-hal magis. Namun pada awalnya, bangunan ini dibangun pada tahun 1904 hingga tahun 1907. Mulanya dipergunakan oleh pemerintahan kolonial Belanda sebagai salah satu kantor kereta api swasta milik Belanda untuk Indonesia. Lambat laun, kegunaannya berubah-ubah. Apalagi pada saat penjajahan Jepang kala itu. Bangunan ini dipergunakan sebagai salah satu penjara dan tempat siksaan untuk masyarakat Indonesia yang menentang pemerintahan Jepang kala itu. Di balik megahnya Lawang Sewu, tak heran banyak cerita-cerita seram seputar Lawang Sewu. Banyak yang percaya bahwa setiap wilayah di Lawang Sewu terdapat sosok-sosok penunggu yang menjaga setiap sudut ketika bulan sedang terang-terangnya. Ada salah satu ruangan bawah tanah yang paling dikenal sebagai ruangan yang paling menakutkan. Di ruang bawah tanah itu ada sebuah lorong yang pada saat pemerintahan Belanda, lorong tersebut difungsikan sebagai aliran air untuk menyejukkan suasana Lawang Sewu. Namun saat Jepang menduduki wilayah Indonesia, lorong tersebut digunakan sebagai penjara. Lorong ini hanya memiliki tinggi 0,5 meter, membuat para tahanan hanya bisa jongkok sambil menahan dinginnya air yang mengalir. Banyak tahanan yang akhirnya meninggal di lorong bawah tanah ini. Ada pula kejadian-kejadian misterius yang dialami oleh seseorang yang pernah menguji nyalinya dalam lorong ini. Dan kala itu, tertangkap sosok tinggi menyeramkan di ujung lorong itu. Menurut kabar yang ada, tak lama setelah kejadian tersebut, orang ini meninggal dunia. Namun sejauh ini belum ada yang bisa memastikan apakah kematiannya berhubungan dengan uji nyali atau bukan. Tak lepas kejadian-kejadian aneh lainnya, sumur di halaman gedung Lawang Sewu. Menurut kabar, sering terdengar suara-suara jeritan-jeritan tentara Belanda dalam sumur itu. Kala itu saat perebutan oleh Jepang untuk menduduki Indonesia, sumur tersebut dipakai untuk membantai tentara Belanda. Namun menurut sebagian orang, sumur ini tak pernah dibuka dan selalu tertutup rapat. Tapi banyak yang percaya hal tersebut hanya untuk menutupi kekejian pada kala itu. Selain suara-suara yang muncul dari sumur, ada pula suara-suara yang terdengar menggema di lorong-lorong Lawang Sewu. Banyak yang percaya bahwa suara tersebut adalah suara dari noni Belanda penunggu Lawang Sewu. Ada pula kesaksian noni Belanda dengan gaun putih ini sering terlihat berjalan di lorong pintu ke pintu sambil tertawa cekikikan. Suara tersebut menggaung di dinding-dinding dingin Lawang Sewu. Menurut legenda, noni Belanda ini tidak hanya satu, melainkan 20. Noni Belanda ini merupakan korban dari kekejaman perang kala itu.
Menurut sebagian orang, jasad noni Belanda dikubur di sekitar bangunan Lawang Sewu. Sehingga noni Belanda ini kerap muncul di lorong-lorong Lawang Sewu. Menurut salah seorang penjaga gedung Lawang Sewu, salah satu titik di mana sosok tak kasat mata itu kerap memperlihatkan diri pada bagian pintu depan paling barat atau paling timur. Dipercaya sosok penjaga di pintu tersebut adalah para serdadu tentara Belanda, lengkap dengan senjata laras panjangnya. Kedatangan tentara ini ditandai dengan hembusan angin yang kencang, disertai semilir wewangian misterius anyir darah. Ada sebuah pengakuan dari seorang warga setempat. Ia mengaku sering melewati Lawang Sewu untuk menuju kantornya. Namun tidak sedikit pun terpikir untuk memasuki bangunan tua ini. Karena pada satu waktu sempat heboh tayangan di televisi mengenai bangunan Lawang Sewu. Maka ia pun mencoba untuk menjajal bangunan tua Lawang Sewu. Satu persatu lorong dilewati. Ada sebuah ruangan dekat pintu masuk yang tertutup rapat. Legendanya pintu ini pun tidak pernah dibuka semenjak penjajahan kala itu. Pintu ini terbuat dari baja dan besi. Konon, pintu ini menyimpan 1000 rahasia dan cerita tentang Lawang Sewu ini. Ketika ia menuju bawah tanah, ia merasakan hawa-hawa yang cukup berbeda. Ia melihat lorong tempat tahanan-tahanan yang kala itu disiksa dan ditahan di bawah sini. Ia membayangkan kejadian-kejadian itu. Membayangkan betapa sempit dan dinginnya ruangan tahanan itu. Ia mulai tersadar ketika tiba-tiba tercium aroma-aroma yang tidak biasa. Ia mengaku aroma ini sulit dideskripsikan. Tapi ia merasa aroma ini seperti aroma anyir darah yang tercampur dengan nanah. Baunya sangat menusuk hidungnya. Bau itu semakin terasa ketika ia merasa ada sesuatu di ujung lorong gelap itu. Sekilas, ia seperti melihat ada sosok yang sedang berjalan menuju ke arahnya dari lorong itu. Akhirnya, ia langsung keluar dari bangunan ruangan bawah tanah itu. Tidak sedikit yang percaya, Lawang Sewu merupakan salah satu penjara dan tempat siksaan paling kejam. Tidak hanya masyarakat Indonesia, pada saat Jepang merebut dari Belanda pun, tentara Belanda juga disiksa dalam penjara ini.